Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di kalangan umat muslim sendiri. Pada program kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya dan kita akan memberikan pemahaman yang sesungguhnya. Nah, topik yang kita angkat di episode kali ini adalah berkenaan dengan jihad. Apa sih jihad itu? Apakah ngebom lebih besar pahalanya dari menahan hawa nafsu? Selama 25 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa untuk mengupasnya. Pada episode ini, saya akan membuka YouTube untuk mencari topik menarik yang berkenaan dengan jihad. Mari kita cek. Dari pencarian tadi, ada beberapa pembahasan yang menarik yang harus kita kupas. Di antaranya, pertama, apakah jihad lebih utama dari ibadah sholat? Yang kedua, apakah ada jalan lain dalam berjihad selain berperang? Dan ketiga, apakah jihad di zaman Rasulullah SAW hanyalah berperang saja? Baik, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Soal pertama nih, apakah jihad lebih utama dari ibadah sholat? Nah, pemirsa Islam Logis dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa dalam ibadah, apapun itu ibadah yang kita lakukan, level yang tertinggi dari semua ibadah adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa as-sholatu mukhul ibadah. Indah sekali hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan sholat itu seperti sumsum yang ada di dalam tubuh manusia. As-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu merupakan sumsumnya ibadah. Kita bisa membayangkan begitu vitalnya sumsum ini ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu Al-Quran pun membahas bagaimana level tertinggi sholat itu dibanding dengan jihad itu, sholat itu begitu tinggi. Al-Baqarah mengupasnya di sana ketika Al-Baqarah mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, setelah orang bertakwa itu yakin kepada hal yang gaib, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dia harus wa aqimus sholah, dia harus mendirikan sholat. Sholat itu merupakan komunikasi yang sangat indah. Wawancara langsung antara sang hamba dengan sang khaliknya. Jadi sholat ini, ibadah yang kita lakukan dalam sholat itu, bacaan sholat, gerak-gerak sholat, itu merupakan komunikasi murni yang tidak ada batasannya, yang langsung kita komunikasikan dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bagaimana tingginya sholat dibandingkan dengan ibadah yang lain termasuk jihad. Rasulullah SAW bersabda, waman aqomaha faqad aqoma dina. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad taroka dina. Namun barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. So, pemirsa Islam Logis dimanapun berada, walaupun seseorang berjuang di jalan Allah, taruhlah berjihad dalam konotasi kata orang sana, di luar sana, jihad itu dengan perang, dengan kekerasan, dengan pedang. Walaupun mereka sudah pada puncak dengan konotasi jihad menurut di luar sana, dengan peperangan, namun mereka melalaikan sholat, maka segala jihad yang mereka lakukan itu semuanya percuma. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua.
apakah ada jalan lain dalam berjihad selain berperang? Nah, pemirsa Islam Logis, di luar sana pemahaman jihad itu seolah-olah itu dikotomi, seolah-olah itu dikerdilkan. Bahkan pemahaman jihad itu seolah-olah sama dengan qital. Ya, kita tahu ya, banyak di luar sana memahami bahwa jihad itu harus mengangkat pedang, harus berperang. Jadi itulah disebut yang dikotomi itu, pemahaman jihad itu. Padahal secara lugot saja jihad itu artinya adalah jahada dalam bahasa Arab. Artinya adalah seseorang yang melakukan upaya keras sedemikian rupa tanpa ada titik kelemahan yang apa yang dia lakukan itu, usaha maksimal yang dia lakukan itu dalam mencapai tujuan sesuatu. Nah, kalau kita mengecek pemahaman jihad yang disampaikan oleh Al-Quran, paling tidak itu ada empat level jihad atau ada 4 jihad yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Nah, apa saja ada 4 jihad yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim? Yang pertama adalah jihad bin nafs. Nah, jihad bin nafs ini atau jihad melawan hawa nafsu. Kita mungkin mengingat kembali apa yang pernah terjadi saat kaum muslimin dan hadrat Rasulullah SAW ketika baru kembali dari perang Ghazwah dengan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, roja'na minal jihadil asgor ila jihadil akbar. Nah, bayangin aja ya, perang Ghazwah yang luar biasa dahsyatnya. Para sahabat, kaum muslimin pada saat itu banyak yang syahid. Dan luar biasa pertempuran itu. Namun Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang sedang berkumpul-kumpul itu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa kita ini baru kembali dari jihad yang asgor. Jihad yang kecil sebenarnya. Perang Ghazwah tadi itu merupakan jihad yang asgor. Terus kita akan kembali kepada jihad yang akbar. Ke depan ini kata Rasulullah SAW kita akan berhadapan dengan jihad yang akbar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa jihad yang akbar itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jihadun nafs. Berjihad dengan hawa nafsu kita. Dengan diri kita. Mengislah diri kita. Dan ini kemudian oleh Rasulullah SAW dianggap merupakan jihad yang akbar. Yang kedua nih, jihad di dalam Al-Quran disebut dengan jihad bil Quran. Kita cek. Di dalam surah Al-Furqan ayat 52, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tutihil kafirina wajadilhum bihi jihadan kabiran. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan semangat jihad yang besar. Jihad yang kedua ini adalah jihad dakwah. Tidak hanya mengislah diri sendiri di jihad yang paling akbar tadi ya, paling besar. Tetapi kemudian kita menjadi orang yang bisa menjihad, yang mengislah orang lain. Berdakwah dengan santun, dengan menyampaikan nilai-nilai Al-Quran yang sangat luar biasa. Ini merupakan jihad yang disebut di dalam Al-Quran jihad yang besar. Kita melihat bagaimana Al-Quran bisa merubah karakter jahiliyah di zaman hadrat Rasulullah SAW. Begitu jahiliyahnya orang-orang Arab ini, namun ketika datang Al-Quran, ketika datang sang uswatun hasanah, yaitu hadrat Rasulullah SAW, membawa ajaran-ajaran Al-Quran dan kemudian disampaikan kepada orang-orang bangsa Arab yang memiliki karakter jahiliyah itu, kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Inilah dakwah yang harus disampaikan oleh kita, yaitu menyampaikan Al-Quran sampai ke penjuru dunia. Oke? Sekarang jihad yang ketiga di dalam Al-Quran adalah jihad bil mal. Nah, kita tarik lagi kembali. Di kondisi zaman sekarang, jihad ini sangat-sangat relevan.
Karena jihad bilmal, jihad dengan harta benda itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di tengah materialistis yang begitu memuncak, ya, bagaimana orang dari pagi pulang malam, dari malam kembali pagi, mencari harta dunia saja. Inilah jihad yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, maukah kata Allah Ta'ala aku tunjukkan kalian bisnis yang tidak ada rugi-ruginya? Tunjikum min azabin alim, yang akan menjauhkan kalian dari azab neraka. Tu'minuna billah, percayalah kalian kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Nah, ini disebut jihad dengan harta. Ketika banyak sekali kebutuhan harta yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, oleh Islam pada zaman itu, zaman Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyeru untuk berjihad dengan harta, orang yang paling pertama membelanjakan harta di jalan Allah adalah Hadrat Abu Bakar. Abu Bakar sendiri yang kemudian datang mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa, wahai Rasul, aku serahkan semua hartaku di hadapanmu ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, harta apa yang engkau tinggalkan saat ini di rumahmu? Karena semuanya beliau berikan. Nah, kalau dicek, dikonvert harta yang Hadrat Abu Bakar berikan, kalau dikonvert dengan mata rupiah saat ini, itu hampir 200 miliar. Bayangkan saja ya, kemudian itu diserahkan semua kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan jihad. Kemudian Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa, wahai Rasul, yang kutinggalkan di rumah itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Nah, karakter Abu Bakar ini kemudian yang harus kita hidupkan lagi. Jihad dengan harta di akhir zaman ini. Nah, baik pemirsa Islam Logis, jihad yang keempat di dalam ayat suci Al-Quran adalah jihad bisaif. Nah, ini kemudian yang digembar-gemborkan merupakan jihad yang akbar. Padahal Al-Quran mengatakan jihad bisaif atau jihad dengan pedang itu merupakan jihad asgor. Jihad yang sangat kecil. Jihad bisaif atau jihad dengan pedang. Ya mungkin itu di zaman Rasul ya. Kalau di zaman milenial saat ini, di akhir zaman ini, jihad dengan bom, jihad dengan nuklir, jihad dengan bom bunuh diri, dan lain sebagainya, itu Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis Bukhari, jihad di akhir zaman ketika Imam Mahdi dan Isa Al-Masih datang, jihad itu akan terhapus. Yadu'ul harb, kata itu ya, kata Rasulullah SAW bahwa ketika Imam Mahdi datang, jihad itu akan terhapus. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jihad di zaman Rasulullah SAW hanyalah berperang saja? Jihad di zaman Rasul dengan pedang itu sebenarnya merupakan jihad pembelaan. Hanya sebatas pembelaan saja. Di Al-Quran surat Al-Hajj disampaikan di sana bahwa jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengangkat pedang itu sebenarnya jihad hanya sebatas sebagai pembelaan saja. Syarat dan prasyarat itu sangat ketat sekali. 13 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat mendapat persekusi yang luar biasa di Mekah. Tetapi tidak ada izin jihad mengangkat pedang oleh Allah Ta'ala. Namun ketika syaratnya di surat Al-Hajj disampaikan bahwa mereka berjihad itu ketika nama Allah ingin mereka hapuskan, musuh Islam ingin menghapuskan nama Allah, mereka tidak bisa beribadah lagi atas nama Allah, mereka diusir dari kampung halaman mereka, maka kemudian jihad itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu hanya sebagai pembelaan saja, bukan sebagai inti dari ajaran Islam. Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, dalam segi apapun itu. Apalagi atas nama agama, itu bukan jihad namanya. Nah,
Dan jihad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat itu, yang kedua adalah tujuannya adalah untuk membela agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada di Mekah dan Madinah pada saat itu. Coba saja Islam, ya kan tidak ada lagi yang bisa ditampilkan selain pedang, karena musuh di depan sana menggunakan pedang. Nah kemudian mau tidak mau Rasulullah SAW pada sahabat pun harus menggunakan pedang. Yang kedua, tujuan utama Rasulullah SAW mengangkat pedang pada saat itu, berperang pada saat itu adalah melakukan pembelaan terhadap agama-agama lain selain Islam. Ya, apa itu? Karena kenapa begitu? Karena seandainya Islam hancur pada saat itu, maka setelah Islam, kaum kafir Quraisy kemudian akan menghancurkan agama-agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama-agama kepercayaan di bangsa Arab pada saat itu. Menurut dan karena mereka lah orang agama-agama yang tidak sepaham dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan ini pun yang terjadi di akhir zaman saat ini. Ya kan? Nah pemirsa, itu tadi pembahasan terkait jihad pada segmen pertama. Sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Oke, sekarang gue dengan siapa? Aliko. Mas Aliko, aku mau tanya-tanya soal jihad ya. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata jihad? Membela di jalan Allah, membela kebenaran dan menuntaskan kesesatan yang ada. Setuju nggak jihad itu identik dengan berperang? Setuju. Terus menurut kamu ada nggak sih jihad yang dilakukan secara damai? Ada. Contohnya apa? Dakwah gitu. Terus jadi santri juga kan jihad jalan Allah. Oh, ya. Oke. Terus menurut kamu apakah di zaman ini jihad masih diperlukan? Masih perlu. Alasannya kenapa? Karena banyak itu ya, zaman sekarang banyak yang gitulah sesat-sesat. Oke, makasih ya Kak Aliko. Halo, sekarang gue sama Mas siapa? Rifki ya. Mas Rifki, ini gue mau tanya-tanya seputar jihad ya. Yang pertama, apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata jihad? Kalau dari persepsi saya sendiri sih tentang jihad, jihad itu buat orang yang melakukan semangat dalam mengejar apapun itu pokoknya. Ya jihad itu bisa diartikan juga kayak misalnya orang yang menginginkan sesuatu dengan keinginannya yang betul-betul pasti ingin dicapai gitu. Kalau definisi menurut saya jihad. Oke, menurut Mas Rifki, apakah jihad itu identik dengan berperang? Enggak semuanya sih. Karena ada beberapa macam kan. Kalau zaman dahulu mungkin jihad itu mendominasi tentang peperangan di zaman Rasulullah. Atau mungkin sekarang juga kita bisa di fase jihad melawan hawa nafsu dan lain sebagainya, kan itu juga termasuk dalam kategori jihad. Kalau menurut Mas Rifki, apakah masih relevan kalau zaman sekarang itu kita masih melakukan jihad? Jihad sampai kapanpun menurut saya relevan sih. Kan tergantung orang itu sendiri mau melakukan jihad itu atau tidak gitu. Pokoknya kalau misalkan sekarang lebih relevannya kalau jihad itu dilakukan dengan secara damai sih kalau sekarang. Kenalan dulu Bang, namanya siapa? Nama saya Ahmad Rizky Ramadan, Bang. Ahmad Rizky Ramadan. Oke. Saya mau nanya-nanya nih Bang tentang jihad. Abang pasti tahu lah jihad ya. Apa yang Abang bayangkan nih ketika dengar kata jihad itu? Saya lihat di TV itu pasti yang dalam benak itu kan selalu perang dan pertumpahan darah. Tapi sebenarnya yang saya konsep dalam pikiran bukan gitu. Jihad itu kan semangat untuk menggirohkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Itu sebenarnya termasuk dalam konteks jihad. Selanjutnya nih, menurut Abang nih, apakah di zaman ini jihad masih diperlukan? Perlu, tapi konteksnya lihat dulu. Kita lihat konteks jihad dalam sudut luas ya. Apalagi kalau kita melihat di Indonesia ini kan, kalau kemarin saya lihat hasil survei itu kan, kalau nggak salah Indonesia ini masih minim akan bacaan. Saya konteksnya ke bacaan. Di situ kita perlu jihad, namanya jihad literasi. Bagaimana? Tadi kan sudah banyak sekali video yang kita saksikan bersama ya. Jawabannya tuh menarik, sangat menarik ya. Ada yang jihad literasi dan lain sebagainya. Nah itulah jihad kekinian
jihad manasik ini, atau sel-sel dari jihad itu yang memang seperti itu, selain jihad, 4 jihad yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada muncul satu pertanyaan ini, yaitu apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata jihad? Nah, tadi bagus-bagus tuh ya pertanyaannya, jawabannya pun luar biasa. Jihad dengan literasi, jihad dengan pokoknya jihad yang kekiniannya, sel-sel jihad lah, selain dari 4 jihad yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Nah, itu memang dimensi jihad itu sangat luar biasa. Memang amal soleh itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai pada tempatnya, sesuai pada situasi dan kondisi. Nah, kondisi saat ini jihad yang sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat dalam ruang lingkup Indonesia, maka Indonesia disebut ya di video tadi sangat lemah dari literasi ya. Minat baca orang Indonesia ini sangat lemah. Maka bagaimana kita melakukan jihad itu ya, mengajak orang-orang bagaimana supaya kita berjuang, bermujahadah untuk berjihad, untuk supaya masyarakat Indonesia itu tertarik untuk banyak membaca. Nah, ini saya rasa menarik itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, setuju nggak jihad itu identik dengan berperang? Nah, di awal tadi kita bahas bahwa pemahaman jihad itu berbeda dengan qital. Jihad, pengertian jihad dengan qital atau membunuh, menegakkan panggilan Allah Ta'ala, menegakkan agama itu dengan pedang itu sangat salah, sangat keliru. Jahada itu adalah akar kata jihad itu adalah merupakan upaya yang begitu keras untuk mencapai kepada suatu tujuan. Bukan dengan menegakkan agama itu dengan kekerasan. Itu sangat-sangat tidak diajarkan di dalam ajaran Islam. Nah, dan bahkan syarat-syarat jihad berperang itu sangat luar biasa ditekankan di dalam Al-Quran pun. Bagaimana mereka ya, para musuh Islam saat ini, kalau kita melihat saat ini ya, jihad yang sangat dibutuhkan bukan dengan pedang, tetapi dengan bagaimana menyampaikan ajaran Al-Quran itu dengan indah. Musuh Islam di luar sana itu menyerang Islam itu bukan dengan pedang, bukan dengan bom atom, bukan dengan bom bunuh diri atau lain sebagainya. Tetapi musuh Islam di luar sana di zaman saat ini, mereka menyerang Rasulullah SAW dengan apa? Dengan menulis buku, mendiskreditkan Rasulullah SAW dengan menulis brosur-brosur di media massa, ya, di Facebook, di IG, dimanapun itu, memojokkan Rasulullah SAW itu dengan argumentasi-argumentasi mereka. Nah, jihad yang sangat pas, sangat tepat untuk melawan itu adalah jihad dengan pena, dengan karya tulis, dengan argumentasi yang memukau, dengan argumentasi yang indah, sehingga fitnah-fitnah itu kepada Rasulullah SAW dialamatkan kepada Islam itu akan bisa terjawab oleh kita. Akan bisa kita patahkan argumentasi itu dengan cara jihad yang indah. Jihad bukan dengan pedang, tapi jihad dengan pena. Jihad menyampaikan argumentasi yang indah dengan tulisan, dengan ya sekarang kan orang-orang lagi gandrung-gandrung dengan YouTube, sampaikan di satu ajaran Islam yang indah. Itulah jihad yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, pertanyaan ketiga dari video yang kita saksikan tadi, menurut kamu apakah di zaman ini jihad masih diperlukan? Nah, ini menarik tadi, dari video tadi ada seorang mahasiswa mengatakan bahwa sampai kapanpun jihad itu akan terus ada. Betul, karena jihad di dalam Al-Quran itu, 4 jihad itu sampai kapanpun itu tidak akan terhapus. Dan jihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi pun itu akan sangat relevan. Jihad membawa kedamaian, jihad berjuang untuk kemanusiaan, jihad berjuang untuk keadilan, tadi ya, jihad literasi dan lain sebagainya, itu merupakan jihad yang sangat dibutuhkan saat ini. Amal soleh yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan sekali lagi, bukan jihad dengan mengangkat pedang atas agama, atas nama agama. Bukan dengan jihad yang meneriakkan takbir, Allahu Akbar, kemudian dia menghancurkan masjid orang lain, menghancurkan
tempat ibadah agama-agama lain dan mengatakan orang lain itu kafir, itu jauh dari ajaran Islam. Jihad yang sejati yang disampaikan di awal tadi adalah bagaimana mensucikan kalbu dan menumbuhkan cinta kasih kepada sesama manusia, memiliki rasa simpati dan empati kepada penderitaan orang-orang, penderitaan kepada sesama manusia. Inilah jihad yang sangat dibutuhkan di zaman ini yang begitu krisis segalanya. Maka kita harus menjadi orang-orang yang membawa kedamaian di dalam diri kita dan kedamaian kepada orang lain. Baik pemirsa, pembahasan terkait jihad tentunya tidak cukup dalam satu episode saja. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan sebelumnya dapat membukakan khazanah keilmuan Islam. Saya, Abdul Hafiz Bansubu dan seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.